Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku mau uji coba praktikum HTML dan PHP. Tapi sebelum itu aku mau ngejelasin tentang perbedaan HTML dan PHP dan apa aja struktur dasar HTML dan PHP. Nah, terus apa sih perbedaannya? Jadi, HTML itu digunakan untuk membuat struktur dan tampilan web. Sedangkan PHP itu digunakan untuk menjadi jembatan antara web dan database agar bisa saling berinteraksi, yang nantinya web itu bisa mengolah data seperti menyimpan data, menampilkan data, menghapus data, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dasar HTML. Yang pertama ada dokumen HTML. Ini berfungsi untuk menentukan tipe dokumen. Yang kedua, HTML ini berfungsi sebagai tag utama yang membungkus seluruh isi halaman web. Yang ketiga ada head. Head berarti kepala ya. Nah, itu di dalam head ini itu tuh berisi tentang informasi seperti judul halaman, link CSS, metadata. Yang keempat ada body. Body ini berarti bagian isi utama yang akan ditampilkan di browser ya. Biasanya body ini mencakup heading 1 sampai heading 6, paragraf, link, gambar, list, dan lain sebagainya. Selanjutnya, struktur dasar PHP. Struktur dasar PHP itu sangat sederhana. Ada 3. Yang pertama, tanda ini. Itu menandakan bahwa kode PHP itu sudah dimulai. Terus yang kedua ada echo, digunakan untuk menampilkan teks atau output ke browser. Terus yang ketiga tanda ini itu digunakan untuk menunjukkan bahwa kode PHP itu sudah diakhiri. Oke, jadi di sini kita udah ada di halaman utama Dreamweaver. Di sini kita klik new, terus klik HTML dan create. Nah, di sini udah ada struktur dasar HTML-nya langsung. Nah, kita akan ganti title-nya, dinamain jadi tugas pertemuan 2. Lalu kita isi bodinya. Di sini aku bakal kasih heading materi if tunggal, karena aku memilih contoh untuk materi if tunggal. Lanjut, kita akan mengetik PHP, struktur dasar PHP-nya. Seperti yang dijelaskan tadi, tanda kurung, segitiga kurung, tanda tanya, PHP. Lalu kita kasih variabel nilai. Nantinya kita akan mengisi variabel nilainya di sini. Isi 80 aja. Terus echo. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, echo itu untuk menampilkan teks. Nilai sama dengan variabel nilai terus BR ini digunakan untuk agar tidak jadi satu baris gitu, jadi nanti akan membuat baris yang baru, jadi ada 2 baris. Terus kita pakai if variabel nilai dan kita masukin lebih dari 75, itu berarti keterangannya lulus gitu aja ya. Kita buat nilai yang lebih dari 75 itu lulus. Kita akan keterangan lulus. Terus jangan lupa buat kasih PHP kasih tanda kurung dan tanda tanya untuk tanda tanya dan segitiga buat penutup PHP tadi. Kita save dengan nama if .html. Terus formatnya HTML ya kan? .html. Lanjut, kita akan coba lihat di localhost-nya apakah nilainya muncul. Dan ternyata yang muncul seperti ini. Kita coba yang PHP. Kita klik new, kita buat lagi PHP dan create.
Nah, codingan yang tadi copy semua, lalu kita paste di file PHP tadi. Nah, udah, kita save dan kita namain if.php, lalu save. Kita coba lihat di localhost apakah nilainya muncul, dan ya, muncul dan keterangan lulus. Kita akan coba ganti nilainya. Kalau 60 seperti apa jadinya nanti. Jangan lupa di save ya kalau udah diubah. Lalu kita retry dan keterangannya nggak muncul karena nilainya tuh di bawah 75. Nah, apa yang terjadi kalau misal kita ganti lagi? Kita coba ke 90, jangan lupa di save. Kita coba lagi. Nah, muncul lagi untuk keterangan yang lulus. Nah, kita coba di HTML-nya. Kalau kita ganti jadinya bagaimana? Ini coba kita ganti dan di save. Lalu kita coba lihat. Dan tidak berubah. Nah, kenapa kalau di HTML kodenya itu nggak jalan? Karena filenya itu masih berekstensi HTML. Jadi ketika filenya masih berekstensi HTML, kode PHP itu nggak bisa jalan dan cuman bisa nampilkan teks biasa. Nah, beda lagi ketika file ekstensinya itu udah dirubah menjadi PHP. Nanti kode akan dijalankan melalui localhost, bisa dilihat melalui localhost, dan kodenya nanti akan bisa diproses dengan benar, menampilkan dengan benar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan, dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.